Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Selasa malam hari ini tanggal 12 November 2024. Kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, seperti yang kemarin saya sampaikan. Dan juga kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ketiga, mari hidup di dalam kasih Tuhan, saling peduli satu sama lain, saling mengasihi, saling berdoa, terus saling kita perhatikan satu sama lain, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita membaca firman Tuhan 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 9. Puji Tuhan, atas rahmat anugerah Tuhan kita sudah memasuki 1 Korintus pasal yang terakhir, pasal 16. Dan besok kita akhiri pasal 16. Malam ini kita baca hanya 9 ayat yang bicara tentang bantuan kasih Tuhan kepada jemaat-jemaat di dalam suatu komunitas ilahi, di dalam gereja, di dalam kejemaatan. Bapak, Ibu, Saudara semua, mari kita saling peduli, saling mengasihi, buktikan kasih Tuhan di dalam setiap hidup kita. Buktikan bahwa kita sebagai pelaku firman Tuhan. Orang Kristen bukan hanya pandai bicara, pandai teori, tapi prakteknya harus ada, terbukti. Sungguh atas kemurahan Tuhan kalau kita bisa mempraktekkan hidup di dalam kasih Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Mari kita memiliki sifat seperti Yesus, penuh dengan murah hati, saling perhatian, saling berdoa, saling memberikan nasihat, saling memberikan masukan demi pertumbuhan jemaat secara sehat. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku, haleluya, menghiasi hati dan jiwaku. Amin, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Amin, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin, haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Oh, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Kasih Yesus tidak dalam hidupku. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Itu perintah dari Tuhan Yesus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu,
dan kemuliaan, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung. Itu amin, haleluya. Tuhan Yesus, malam hari kami mau baca firman-Mu Tuhan. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku Bapa. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapakku, juru selamatku, Engkau sentralku, Engkau di atas segala-galanya. Malam ini dalam nama Yesus, kekudusan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Bapa, kasih-Mu Tuhan akan melawat setiap kami anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Sebentar izinkan kami baca firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Tuhan perintahkan supaya kita saling mengasihi, ini perintah Tuhan. Kalau kita saling mengasihi, baru disebut murid-murid Tuhan. Dalam ayat 35, Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang kan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau saling membenci berarti bukan murid Tuhan. Ya, kalau saling benci, saling ribut, ya, itu hamba-hamba Tuhan ribut sampai masuk pengadilan. Gimana saudara itu? Ya kenapa nggak ada firman Allah di dalam hati hamba-hamba Tuhan? Ya, saling masuk pengadilan. Kenapa tidak bisa rembuk bersama, duduk bersama, ya, saling mengasihi? Ini perintah Tuhan, makanya susah saudara. Banyak orang Kristen anak Tuhan tidak menjadi pelaku firman. Pintar khotbah, pendeta-pendeta, termasuk saya minta ampun, ampun. Saya tidak mau hanya pandai berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan jago, tapi dalam pelakunya tidak sesuai firman. Jangan, tidak bisa dalam nama Yesus. Saya minta ampun sama Tuhan. Bertobat. Ya, kita harus bertobat sungguh-sungguh sesuai firman Tuhan. Mari kita saling peduli, saling mengasihi. Kalau ada ribut satu sama, ayo damai. Semua pasti dibicarakan baik-baik, solusi. Ya, kekayaan di dunia ini sementara. Kalau mungkin ribut Anda hamba Tuhan antara aset, jiwa-jiwa, sudahlah. Ya, bergabung jadi satu. Atur baik-baik, pandang Tuhan Yesus. Apa masalahnya? Ya, pandanglah Tuhan Yesus. Ingat Tuhan Yesus. Ya, jangan bikin malu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Bapa kita, juru selamat kita. Seperti firman Tuhan katakan tadi kan, seperti kaya itu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Doa Bapa kami, lihat itu. Ampuni Tuhan, karena seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Kita orang berdosa, kalau kita bisa dipanggil, dipilih sama Tuhan, itu anugerah Tuhan ya. Yang oleh karena itu mari kita bertobat, para hamba Tuhan, anak Tuhan, termasuk saya, semua setiap kita, tidak satu pun terkecuali. Kita semua orang berdosa, nggak ada yang benar. Kalau kita mengaku dirinya benar, kita sombong di depan Tuhan. Tapi lebih bagus kita rendah hati di depan Tuhan. Benar Tuhan, aku orang berdosa, nggak ada arti apa-apa. Dan kita mau bertobat tiap hari, tiap saat kita koreksi diri, ya. Jadi pendeta semua bisa berdosa tiap hari, tiap saat, termasuk saya bisa. Tapi saya minta pimpinan Roh Kudus. Saya minta mau komit dengan Tuhan supaya kita stop dosa, hindari dari perilaku perbuatan yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi hiduplah di dalam kasih Tuhan, hiduplah di dalam firman Tuhan. Mari, karena perintah Tuhan hidup saling mengasihi, karena berkaitan dengan kita mau baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 16, puji Tuhan. Kalau malam hari ini tanggal 12 November kita memasuki di pasal yang terakhir 1 Korintus 16, biarpun hanya 9 ayat pendek, tapi di sini ada esensi yang itu saling mengasihi saudara ya, saling peduli. Karena Rasul Paulus luar biasa, dia ada kasih Tuhan dulu. Rasul Paulus benci ya, dia saling membunuh orang Kristen, banyak dibunuh ya. Tapi saat ini dia dibalik sama Tuhan, hidupnya di dalam kasih Tuhan. Mari kita baca bantuan untuk jemaat di Yerusalem, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galilea. Oh, puji Tuhan saudara. Jadi Rasul Paulus ini puji Tuhan ya. Jelas kita butuh uang ya, setiap kita nih, karena memang Tuhan ciptakan seperti itu. Yesus sendiri waktu harus bayar pajak, dia menciptakan uang tuh, dari uang dapat dari mulut siapa saudara? Itu ikan saudara ya. Jadi Tuhan memang tahu bahwa manusia itu butuh uang ya. Dan sini ini harus kumpulkan
Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus, karena jemaat Korintus itu kalau sudah saling kaya, ya egois saudara, ya tidak peduli kepada orang miskin, tidak peduli kepada orang jemaat yang sangat butuhkan. Dalam kejemaatan pasti Tuhan izinkan ada orang yang tidak mampu, karena itu Yesus sendiri yang perintahkan saudara. Ya, di dalam Amsal Sulaiman itu sudah dikatakan bahwa Tuhan yang izinkan ada orang miskin, ada orang kaya, diizinkan sama Tuhan supaya saling peduli saudara. Yang merasa diberkati sama Tuhan, ya diizinkan Tuhan, ya. Mari kita mau baca. Amsal Sulaiman 22 ayat 2 dikatakan, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Jadi Tuhan yang izinkan saya hidup sederhana sebagai hamba Tuhan. Tidak apa-apa. Tidak boleh saya iri hati kepada orang. Ngapain? Ya. Yang penting mari, ya, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu iri-irian kalau ada pendeta yang kaya punya gereja besar. Pada waktu saya datang ke Korea Selatan, ya, di gereja almarhum Coyongi. Wow, gerejanya besar. Ampun, hebat itu, berapa kalinya gereja saya itu, ya, di Jember itu. Wow, sekali datang ada 200.000 saudara, penuh besar seperti itu. Dan jemaatnya semua diberkati sama Tuhan. Terus saya iri dan tidak bisa saudara. Ya, itu semua dengan berkat Tuhan. Yang penting apapun keadaan kita, bersyukur kepada terima kasih. Dan kata firman Tuhan harus peduli saudara. Perhatikan kata Rasul Paulus, mengumpulkan uang, ya. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk tentang pengumpulan uang, ya. Jadi apalagi bulan depan ini, bulan Natal, bulan Desember, Bapak yang tergerak, yang diberkati Tuhan, mari kumpulkan apa pakaian-pakaian yang masih baik, yang layak dipakai. Ada berkat-berkat Tuhan, kumpulkan ya dalam gereja masing-masing. Bagikan kepada orang-orang yang mempunyai ekonomi lemah. Jadi saling peduli bahwa kita harus jadi berkat saudara, ya. Kita punya Yesus, punya cinta kasih. Harus kita menjadi terang, menjadi garam, ya, menjadi berkat, peduli kepada jemaat yang tidak mampu, ya. Rasul Paulus sudah mengajar ini dan diberikan petunjuk-petunjuk, ya, supaya semuanya bisa berjalan tertib, teratur, ya. Pada hari pertama dari tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan suatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang, ya. Rasul Paulus penuh perhatian kepada jemaat yang tidak mampu. Mari demikian juga kita lakukan, supaya kata Rasul Paulus, kata firman Tuhan ini, jadi tiap minggu kita celengi, ya, investasi berkat Tuhan. Terus nanti pada waktunya, mungkin di setahun sekali pada waktu Natal atau pada waktu Paskah, kita pergi ke yatim piatu atau pergi rumah jompo atau kemanapun, atau jemaat-jemaat di data yang tidak mampu, ya. Terus terang saya juga begitu, berbuat baik, mencintai jemaat yang tidak mampu, karena itu saudara kita di dalam kasih Tuhan, ya. Ayat ketiga, sudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama dengan Coba ini betapa pedulinya Rasul Paulus. Dia menyuruh bahwa bersama timnya, ya, atau tunggu Rasul Paulus juga ikut terjun bersama-sama untuk mendukung, membantu saudara kita dalam keadaan lemah ekonomi, ya. Jadi melalui firman Tuhan pada hari membuat kita bersama saling peduli, saling memperhatikan, saling kita hidup di dalam kasih Tuhan, ya. Seperti kalau kita baca saudara, ya, di dalam Kisah Rasul 2, ya, luar biasa saudara. Kalau kita Rasul 2, mereka saling bagi saudara, karena kepunyaan mereka, kepunyaan sendiri. Coba ini kalau kita lihat, ya, saya mau baca Kisah Rasul 2, kita saling mencintai, saling mengasihi Tuhan, ya. Apa yang mereka miliki itu mereka sendiri menjadi milik bersama saudara. Lihat ini, saya mau baca Kisah pasal 2 saudara, ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, itu bersatu, saling bagi, saling memberi berkat saudara, ya. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saling bagi, saling peduli. Ini gereja mula-mula. Mari kita kembali ke seperti gereja mula-mula, hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kemurahan Tuhan, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, ya. Buktikan bahwa kita sebagai anak Tuhan memiliki kasih Tuhan, ya, sehingga demikian hidup kita menjadi berkat. Ayat kelima, aku akan datang kepadamu sudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia, dan di Korintus mungkin aku akan tinggal berapa lamanya dengan kamu atasmu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Inilah saling tolong menolong. Ada
gotong royong, saudara, saling peduli, kerjasama yang baik untuk kemuliaan Tuhan dan penuh dengan cinta kasih Tuhan ya. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Ya, jika diperkenan Tuhan. Jadi Rasul Paulus begitu cinta Tuhan. Apapun yang dikerjakan selalu tanya kepada Tuhan. Ya, selalu saya juga sama pelayanan di Jakarta, pelayanan di Jember, dimanapun saya pelayanan selalu tanya sama Tuhan. Apapun ya, karena landasan kita Tuhan Yesus. Dia Bapa kita, juru selamat kita. Yang penting kita hidup berkenan sama Tuhan. Hidup sebagai pelaku firman. Kekristenan bukan teori, tapi kekristenan adalah pelaku firman. Hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus ya. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Wah, Rasul Paulus sampai hari Pentakosta ya. Jadi kalau di tahun Masehi kita ini Pentakosta antara Maret April saudara ya. Puji Tuhan. Terus ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Wah, Rasul Paulus sampaikan curhatnya. Banyak penentang. So. Memang itu bicara mempertahankan kebenaran. Banyak tantangan-tantangan. Banyak penentang-penentang. Tapi nggak usah takut. Pandang Tuhan Yesus. Yang penting kita sedang penentang. Bukan berantem. Bukan terus ribut-ributan. Tidak boleh. Tapi berdoa kepada Tuhan. Kalau sudah ditentang, ya sudah berdoa sama Tuhan. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Roma pasal 12, tidak boleh membalas. Tuhan yang akan membalas. Kalau ada orang yang tidak suka sama kita sampai dia benci dendam, yang penting kita tidak boleh dendam lagi. Kita tidak boleh saling benci. Tidak ada tuh ayatnya. Yang ada firman Tuhan katakan saling mengasihi. Kepada penantang sekalipun kita tetap mengasihi dia. Berdoa buat dia. Supaya kiranya dia bertobat. Supaya dia bukan menjadi penentang. Tapi menjadi pelindung, pencinta Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan malam hari ini. Mari kita semua makin hari makin mau melakukan firman Tuhan. Makin dewasa. Ya, makin cinta Yesus. Seperti kisah pasal 2 tadi. Jemaat yang begitu saling mengasihi. Saling bersekutu. Dan saling membagi-bagi berkat Tuhan. Buktikan bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Amin. Kasih Yesus mengalir dalamku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur sesuai dengan firman Tuhan, mari berjagalah dan berdoalah. Berjagalah artinya bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, berjaga-jaga, waspada atas dasar firman Tuhan, dan terus berdoa berharap kepada Tuhan. Dan kita hidup di dalam kasih Tuhan, saling peduli. Apalagi kita mau bulan depan sudah bulan Natal. Kalau Bapak Ibu berkat-berkat bagi kepada mereka para hamba Tuhan
yang di daerah hamba Tuhan yang merasa diperlukan untuk pertolongan, saling kita bagi, saling kita memberikan berkat. Di situ berkat Tuhan akan curahkan buat setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan.